kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa. Luar biasa. Sehat semua, Amin. ceria. Dan tentunya tetap semangat ya Tante ya. Harus. Tante Vida dan Tante Riri juga semangat dan senang sekali karena kami boleh kembali menyapa adik-adik di rumah. Nah, kita mau awali ibadah hari ini, kita mau ngawalinya dalam doa ya. Semangat memuji Tuhan. Ayo, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini semua karena berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat perlindungan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau menyanyi, kami mau menari buat Tuhan dengan sukacita. Dan kami mau mengenal Engkau lebih lagi lewat firman Tuhan yang akan kami dengar. Tuhan, Engkau pimpin kami sepanjang ibadah ini. Dan kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang manis, ada yang lagi sedih enggak? Wah, ada yang lagi susah enggak? Jangan ya. Jangan dong. Jangan lama-lama. Nah, hari ini kita mau bersukacita ya Tante. Benar. Nah, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari dengan bersukacita. Ikuti gerakan Tante ya. Jangan sedih, jangan susah, karena selalu ada Yesus. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah, adik-adik, lagu ini bisa dinyanyikan dengan pasang-pasangan ya. Kita mau nyanyi berdua-dua. Ayo, ajak adik atau kakak, atau bisa mama papa. Nah, kita mau nyanyi berdua-dua ya. Kita mau berpasangan. Yuk ikut gerakan Tante, yuk. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi ya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu
disertai sama Tuhan ya Tante Vida? Iya dong Tante. Disertai sama papa mama aja udah seneng. Apalagi disertai sama Tuhan. Ya. Jadi senang ya kita jadi anak Tuhan. Ayo kita nyanyi lagi. Yuk siap-siap yuk kita mau melompat dan bersuka cita. Kita mau katakan saya senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Adik-adik, selain kita tidak boleh bohong, kita tidak boleh apa lagi? Gak boleh nakal Tante. Gak boleh nakal, apa lagi? Gak boleh usil sama temennya. Oh iya, apa lagi Tante? Gak boleh marah-marah. Oh iya, ya lagi yuk. Saya senang Jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan. Gak boleh apa? Boleh nakal. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal, nakal. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan jadi teladan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, siapa yang cinta sama Tuhan, siapa yang selalu mengandalkan Tuhan, pasti akan dipimpin hidupnya untuk jadi teladan. Siapa yang mau jadi terang? Yuk, kita mau utamain Tuhan dalam segala hal. Haleluya. Haleluya. Kita mau dengar, kita mau belajar tentang firman Allah yang adalah Yesus. Kita siapkan hati kita lebih dalam lagi. Sama-sama kita mau katakan, Haleluya, Haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, Haleluya, saya mau cinta Yesus.
cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Lebih suka lagi katakan haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu. Karena cinta-Mu lah kami bisa belajar mengasihi. Biarlah hari ini melalui firman Tuhan, Engkau kembali lagi mengajari kami tentang kasih-Mu. Berkati Om dan Tante yang akan menyampaikan firman Allah. Berkati setiap hati kami, telinga kami, supaya kami benar-benar bisa Tuhan mendengar suara-Mu. Suara firman Allah yang akan memberikan kami sukacita, menyembuhkan kami, memulihkan kami sebagai anak-anak-Mu. Sehingga kami terus semakin hari menjadi terang dan teladan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terimalah sembah dan pujian yang sudah kami naikkan. Dan kami bersyukur dan kami siap mendengar firman-Mu. Roh Kudus terus mengajari dan menolong kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami akan siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik sepanjang minggu ini? Bagaimana kabar adik-adik dari malam sampai pagi hari ini? Tante saya percaya adik-adik semua sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik siapa yang ingat firman Tuhan minggu lalu? Ada seorang raja yang sangat berjaya. Pada saat itu sangat berjaya di daerahnya. Seseorang dia di tengah malam dia sedang beristirahat, lalu dia memiliki mimpi yang membuat dia gelisah, membuat dia tidak tenang sampai dia mengetahui apa dari arti mimpinya itu. Siapa dia? Ya, Raja Nebukadnezar. Puji Tuhan. Hari ini pun kita masih akan terus mendengarkan firman Tuhan tentang Raja Nebukadnezar. Hari ini terambil dalam Daniel 3 ayat 1 sampai yang ke-30. Lagi, jadi adik-adik yang di rumah boleh disiapkan Alkitabnya, boleh disiapkan handphonenya, disiapkan tabnya, buka Alkitab dalam Daniel 3 ayat 1 sampai yang ke-30. Puji Tuhan. Ikutin tante saya, kita akan melihat beberapa bagian ayat dalam pasal ini. Ayat yang pertama kita lihat, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Adik-adik tahu berapa sentimeter? 1 hasta berapa sentimeter? Kalau tante saya pelajari, tante saya lihat dari kamus Alkitab, 1 hasta itu sama dengan 45 cm. Berarti kalau tingginya 60 hasta, 60 hasta dikali 45 cm sama dengan 2.700 cm. Kalau dijadikan meter berarti tinggi patung itu, patung emas itu 27 meter. Wow, tinggi sekali ya.
Siapa yang adik-adik di sini tingginya 27 meter? Ada? Gak ada ya. Dan lebarnya 6 hasta. Berarti 6 hasta dikali 45 cm sama dengan 270 cm. Kalau dijadikan meter berarti lebarnya sekitar 2,7 meter, hampir 3 meter. Lebar ya, sangat lebar. Tinggi dan lebar. Nah, lalu Raja Nebukadnezar mengumpulkan seluruh petinggi-petinggi negara, seluruh pejabat-pejabat tinggi, seluruh pemuka-pemuka agama, pemuka-pemuka hukum dikumpulkan. Dan dia mengeluarkan titah bahwa segala suku bangsa, segala bahasa disuruh menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Kita lihat dalam ayat yang ke-5 dikatakan, kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai jenis musik bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Tidak ada pengecualian, semua harus menyembah ketika mendengar sangkakala, bunyi-bunyian, menandakan orang-orang harus menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Apa akibatnya kalau misalkan ada yang tidak mau menyembah? Apa akibatnya kalau tidak ada yang mau tunduk menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar? Yuk kita lihat ayat yang ke-6. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat yang ke-8 juga kita melihat bahwa ada sekawanan anak-anak Tuhan, ada sekawanan orang Yahudi yang tidak mau menyembah. Mereka tidak mengindahkan titah yang telah dikeluarkan oleh raja. Adik-adik tahu siapa mereka? Mereka ada 3 orang sekawanan ini. Singkatannya biasa dibilang SMA. Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mau menyembah patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut dengan hukuman yang akan diberikan oleh raja. Kenapa? Yuk kita lihat terus. Ayat yang ke-16 kita lihat dalam Daniel 3 ayat yang ke-16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mereka tetap memiliki keteguhan hati bahwa yang mereka sembah hanya Allah yang hidup, hanya Allah yang selama ini mereka sembah, Allah yang selalu membela mereka, Allah yang selalu menyertai kehidupan mereka, Allah yang selalu memberkati kehidupan mereka. Maka ketika mereka menolak untuk menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu, meluaplah kemarahan, meluaplah kegeraman Raja Nebukadnezar. Dikatakan air mukanya berubah, dia begitu marah, dia begitu kesal kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. 7 kali lebih panas. Wow, yang biasa aja itu udah panas. Ini 7 kali lebih panas. Mereka diikat. Apa yang mereka kenakan pada saat itu pun diikat juga. Mereka diikat beserta dengan apa yang mereka kenakan.
Bahkan orang-orang yang mengantarkan mereka, orang-orang yang mengikat mereka itu terbakar lebih dahulu. Bahkan mereka terbakar lebih dahulu. Tetapi apa yang terjadi oleh Sadrak dan Mesak Abednego? Apakah mereka juga terbakar? Apakah badan mereka juga hangus? Apakah hanya rambutnya yang terbakar? Yuk kita lihat terus ayat yang ke-24, kita lihat ya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Lagi kata Raja Nebukadnezar ayat yang ke-25. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Wow, perapian menyala-nyala dibikin 7 kali lebih panas. Tetapi mereka bebas berjalan-jalan di tengah api itu. Maka Raja Nebukadnezar mengeluarkan perintah. Ayat yang ke-26 kita lihat. Raja Nebukadnezar mendekati pintu perapian itu yang menyala-nyala dan berkata, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Dia mengeluarkan perintah, keluarlah dan datanglah kemari. Terkejut, dia menyuruh Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar. Maka para wakil, semua petinggi-petinggi di situ melihat dari atas kepala sampai ujung kaki, lihat sisi kanan, lihat sisi kiri. Tidak ada sehelai rambut pun yang terbakar. Tidak ada seutas benang pun yang terbakar. Tidak ada aroma hangus sedikit pun dari tubuh Sadrak, Mesak, Abednego. Puji Tuhan. Siapa yang menolong mereka? Siapa yang menjaga mereka? Adalah Allah yang hidup. Allah yang mereka sembah. Allah yang mereka puja. Allah yang mereka bela. Bahkan mereka menyerahkan hidup mereka. Bahkan pun mereka harus terbakar, mereka tetap menyembah kepada Allah. Terus kita lihat yuk. Ayat yang ke-28 kita lihat. Berkatalah Raja Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Puji Tuhan. Allah membela. Bahkan bahkan Raja Nebukadnezar pun mengakui bahwa Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, Allah yang berkuasa. Dan ayat ke-29 terus kita lihat, sebab itu Raja Nebukadnezar mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Amin adik-adik, tidak ada Allah lain manapun yang dapat membebaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan cara seperti itu. Tidak ada Allah lain manapun yang mampu memberkati adik-adik. Tidak ada Allah lain manapun yang mampu menolong adik-adik sampai saat ini. Hanya Allah yang hidup, yang selama ini kita puja, yang selama ini kita sembah, yang mampu menolong adik-adik. Apa yang didapatkan oleh Sadrak dan Mesak Abednego ketika mereka berani melanggar titah raja? Ayat yang ke-30, ayat yang terakhir kita lihat. Lalu raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Amin. Sadrak, Mesak, dan Abednego memegang teguh firman Tuhan.
memegang teguh kepercayaan mereka kepada Tuhan. Oleh sebab itu mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka semakin dipromosikan, kedudukan mereka semakin tinggi lagi. Mereka semakin diberkati. Allah yang sama, kuasa yang sama pun ada untuk adik-adik. Ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap menyembah Tuhan, kuasa yang sama akan terus memberkati adik-adik. Akan terus menolong adik-adik dalam sekolah, dalam pergaulan, dalam kehidupan adik-adik bersama papa, mama, kakak, adik bersama dengan keluarga. Tuhan akan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Kita bisa lihat bahwa Tuhan memiliki kekuatan, Tuhan memiliki kuasa yang jauh lebih besar dari segala kekuatan dan kuasa apapun yang ada di dunia ini. Kuasa dan kekuatan Tuhan tidak ada yang dapat menyaingi. Asalkan kita tetap bertekad, kita tetap memiliki komitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, baik keadaan kita senang, baik keadaan kita sedih, kita tetap setia kepada Tuhan, Tuhan pun akan terus menyertai kehidupan kita. Dan Tuhan senang, Tuhan akan tersenyum melihat kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan akan terus menolong kita. Tetapi mungkin pun tidak selalu memilih untuk melakukannya. Karena Tuhan mau melihat kesetiaan kita. Bukan Tuhan tidak sayang, tetapi Tuhan mau kita lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan akan terus menyertai kita dalam situasi apapun. Baik dalam keadaan yang berbahaya sekalipun, Tuhan akan menolong kita. Amin adik-adik. Mari kita terus percaya kepada Tuhan, karena Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita, bahkan dalam keadaan sulit apapun. Mari kita terus memiliki komitmen untuk setia kepada Tuhan, berapapun harga yang harus kita bayar. Dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Mari orang tua juga pun terus dukung dalam doa, topang anak-anak untuk mereka tetap setia kepada Tuhan. Yuk mari kita berdoa. Tuhan ada bersama-sama dengan kita saat ini, baik di rumah, baik di gereja, baik di jalan, Tuhan ada. Kita berdoa, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan hari ini untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami bahwa kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa apapun yang ada di dunia ini. Membuat kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Kami mau terus percaya kepada Tuhan, kami mau terus menyembah kepada Tuhan. Tolong kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami tetap memiliki komitmen untuk percaya kepada Tuhan. Baik dalam masa kecil kami, dalam masa pertumbuhan kami mau terus menyembah Tuhan. Kami mau terus menjadi saluran berkat Tuhan. Biarlah dalam masa pertumbuhan kami pun, Tuhan ada dalam diri kami, sehingga orang-orang bisa melihat Tuhan dalam diri kami. Puji Tuhan, Tuhan ini hidup kami, masa depan kami ada dalam tangan Engkau. Kau terus memberkati kami, sekolah kami, papa, mama, masa depan kami ada dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua yang terus menolong mereka, orang tua yang terus membimbing mereka, orang tua yang terus menjaga mereka, mendidik mereka. Biarlah orang tua juga mendidik mereka, anak-anak mereka untuk tetap setia kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hidup kami ada di dalam tangan Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau terus memberkati kehidupan kami, Engkau memenuhi setiap kebutuhan kami. Dalam masa pandemi ini pun Tuhan, Engkau memberikan kesehatan yang baik kepada kami semua. Kami mau terus memuji Tuhan, kami mau terus mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan begitu baik. Kami berdoa mengucap syukur, serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman-Mu terus menuntun kami, firman-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.